Mau ekspor kol ke Taiwan. Ini persyaratan dan standar yang harus dipenuhi. Cara pengemasan ekspor kol yang baik dan benar agar tidak rusak. Mengungkap rahasia petani bisa ekspor kol langsung. Salam ekspor, buat kita semua. Pada video kali ini sikap seputar informasi komoditas pertanian yang menjadi ekspor kekinian akan memberikan 3 informasi bagi Anda yang ingin ekspor kol ke Taiwan. 1. Kupas tuntas import lisensi atau import permit Taiwan pada persyaratan ekspor kol. 2. Cara pengemasan ekspor kol yang baik dan benar agar tidak rusak. 3. Rahasia petani kol bisa ekspor kol. Sebelum lanjut, agar Anda tidak ketinggalan mendapatkan informasi pada video berikutnya semua komoditas pertanian yang diekspor lengkap dengan persyaratannya, silahkan di-subscribe, nyalakan tanda loncengnya, dan bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat berikan tanda jempol ke atas, dan bagi yang tidak suka silahkan jempol ke bawah. Karena channel ini bertujuan untuk mendorong seluruh petani yang ada di Indonesia untuk berani ekspor, dan channel ini akan menghubungkan para petani, pengumpul, dengan eksportir komoditas pertanian yang sudah menjadi rekanan kerja kami saat ini. Perlu kami informasikan bahwa Taiwan adalah salah satu negara tujuan ekspor kol terbanyak dari Indonesia, kemudian disusul oleh Malaysia, dan Singapura. Kol merupakan menu sayuran yang sangat diminati oleh penduduk di Taiwan, salah satu menu masakan yang terkenal dari sayur kol di Taiwan dengan sebutan Chow Koli Kai. Ekspor kol ke Taiwan memiliki musiman atau dalam 1 tahun ekspor kol hanya berlangsung kurang lebih 6 bulan. Yaitu mulai dari bulan Maret hingga pada bulan November. Hal ini disebabkan karena pertanaman kol di Taiwan mengalami gagal panen akibat musim dingin. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sayur kol diperlukan masukan dari negara lain salah satunya Indonesia. Untuk menembus pasar ekspor kol ke Taiwan ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi yaitu mengisi import lisensi atau yang biasa dikenal dengan import permit. Apa itu import lisensi? Impor lisensi atau yang biasa dikenal dengan impor permit adalah persyaratan yang harus diisi dan dipenuhi untuk ekspor sayur kol ke Taiwan. Apa isi dari impor permit tersebut? 1. Kol yang akan diekspor ke Taiwan harus dilengkapi dokumen phytosanitary certificate atau sertifikat kesehatan asal tumbuhan dengan mencantumkan bebas dari Frankliniella occidentalis, Rhizoglyphus echinopus, Dithylenchus dipsaci. Dokumen persyaratan ini diperoleh dari karantina pertanian yang terdapat di pelabuhan pengeluaran ekspor. Saat ini kita kupas tuntas isi dari impor lisensi itu agar Anda tidak perlu ragu untuk melakukan ekspor kubis. Bebas dari hama Frankliniella occidentalis. Ya, hama ini sering dikenal dengan sebutan The Thrips. Thrips merupakan serangga hama invasif di bidang pertanian yang menyerang pada sayuran. Hama ini mengakibatkan kerusakan daun kol berlubang, biasanya pada area yang berlubang terdapat warna keperakan. Dan gama ini menjadi faktor utama pembawa virus. Tak usah khawatir, hama thrips ini termasuk golongan OPTKA2 artinya organisme pengganggu tanaman karantina golongan 2, artinya spesies Frankliniella occidentalis. Hama ini terdapat di Indonesia tapi tidak di semua daerah, dan cara pengendaliannya mudah. Bebas dari tungau, Rhizoglyphus echinopus. Hama ini merupakan genus tungau di keluarga Acaridae yang menempel di luar permukaan daun, namun tungau ini sangat jarang ditemukan pada pertanaman kubis sehingga persyaratan impor permit tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian tunggu ini termasuk golongan OPTKA2 atau yang dikenal dengan organisme pengganggu tanaman karantina golongan 2, yang artinya tidak semua daerah di Indonesia terdapat spesies tungau ini. Bebas dari nematoda parasit yang bernama Dithylenchus dipsaci. Perlu kami informasikan bahwa nematoda parasit yang bernama Dithylenchus dipsaci tidak terdapat di Indonesia,
Dengan kata lain karena masuk dalam kategori OPTKA1 yang artinya organisme pengganggu tanaman karantina tidak ada di Indonesia, jadi sekali lagi hal ini tak perlu dikhawatirkan untuk melakukan ekspor kol ke Taiwan. Berdasarkan hal tersebut tak perlu khawatir untuk ekspor kol ke Taiwan karena persyaratan mengisi impor permit yang dicantumkan dalam dokumen Phytosanitary Certificate atau surat kesehatan tumbuhan yang dipersyaratkan oleh Taiwan dapat terpenuhi dengan sangat mudah. Terbukti selama ini pengiriman ekspor kol ke Taiwan belum pernah mengalami NNC atau notifikasi non-komplain dari Taiwan. Demikian isi dari persyaratan impor permit yang pada umumnya dapat dipenuhi. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Bagaimana proses penanganan ekspor kol yang baik dan benar agar kol yang diekspor tidak busuk? Hal yang harus diperhatikan adalah hindari penyemprotan 2 minggu sebelum dipanen. Pada waktu panen potong pangkal batang bawah kol dan diikut sertakan 2 helai daun hijau untuk membuat perlindungan crop. Dan pada saat pengangkutan jangan sampai terjadi memar atau luka pada crop. Penanganan di rumah kemasan kol. Amati dan buang daun-daun kubis yang terinfeksi penyakit busuk lunak yang disebabkan oleh Erwinia carotophora, dan busuk hitam Xanthomonas campestris. Amati dan buang daun kol yang berlubang akibat hama ulat crop kubis yang disebabkan Crocidolomia binotalis cell. Kol yang daunnya telah dikupas hingga terlihat bersih diamkan selama 6-12 jam pada rak penyimpanan sesuai dengan ukuran. Saat pengemasan kol disarankan untuk mengoleskan kaftan atau kapur pertanian pada pangkal kol kemudian bungkus dengan koran. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelembaban dan pengendalian hama jika ada larva dalam kol akan mati dengan sendirinya. Kol yang telah diberi perlakuan tersebut dimasukkan dalam satu rajungan plastik susun dan biarkan selama 1 jam sebelum dimuat pada kontainer river. Agar kol yang diekspor dengan menggunakan kontainer river tetap segar dan tidak busuk, hal yang perlu diperhatikan adalah lakukan pendinginan awal atau pre-cooling. Jadi sebelum kol dimuat ke dalam kontainer, harus dilakukan pendinginan awal pada kontainer dalam keadaan kosong dengan suhu 0 derajat Celcius hingga -1 derajat Celcius, dan pastikan pendinginan awal ini tercapai selama kurang lebih 30 menit. Apabila melebihi waktu lebih dari 1 jam pendinginan awal tidak tercapai disarankan untuk memperhatikan isi freon dan kerusakan mesin pendingin pada kontainer. Pendinginan awal bertujuan untuk menghambat pertumbuhan organisme yang dapat merangsang pembusukan dan mencegah kehilangan kadar air pada kol. Proses loading atau muat kol pada kontainer pendingin. Pada saat loading atau mengisi kol ke dalam kontainer, terlebih dahulu meng-off-kan mesin pendingin pada kontainer dan lakukan loading kol hingga penuh. Kemudian tutup pintu kontainer dengan rapat dan nyalakan mesin pendingin kembali hingga mencapai suhu 0 sampai -1 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu yang ditetapkan, alat angkut kontainer dapat dijalankan menuju pelabuhan pengiriman ekspor. Demikianlah cara pengemasan kol yang baik dan benar agar tidak mengalami kerusakan hingga ke negara tujuan. Cara ini dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk petani kol yang bisa ekspor kol tanpa harus memiliki gudang penyimpanan atau gudang cold storage. Seperti yang dilakukan keluarga petani kol yang ada di Desa Sigalingging, Simpang 3 Sidikalang, Sumatera Utara ini. Kol yang pada awalnya ditanam sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari, namun seiring dengan waktu berkat doa, kerja keras dan semangat. Keluarga petani kol telah melakukan pengiriman kol secara rutin ke berbagai daerah seperti Jakarta, Batam, Kalimantan, Pontianak, bahkan telah ekspansi dari pasar lokal ke pasar ekspor dengan negara tujuan Malaysia, Singapura dan Taiwan. Tak hanya kol, terdapat tanaman hortikultura lainnya seperti wortel, sawi putih, terong Belanda, cabai dan jeruk. Bagi Anda yang ingin menjual atau membeli komoditas produk pertanian lainnya dapat menghubungi secara langsung UD
Roulina Silalahi, yang ada di Desa Sigalingging Sidikalang. Atau dapat juga menulis komentar pada channel ini guna menghubungkan Anda khususnya petani di seluruh Indonesia untuk dilakukan pembinaan ekspor atau ekspansi kepada para eksportir produk pertanian yang telah menjadi rekanan kerja kami demi terwujudnya nilai tambah petani yang ada di Indonesia.